Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Yuandira. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan PowerPoint dengan judul Dinamika Bisnis Jasa dan Pentingnya Pemasaran Jasa. Industri jasa di era revolusi industri 4.0. Gelombang revolusi industri 4.0, masyarakat 5.0, dan transformasi digital menjadi peran penting perubahan dunia global yang semakin cepat dan tak terbatas. Seperti yang kita ketahui, bagaimana awal mula sejarah manusia telah melalui 3 tahapan revolusi industri sebelumnya. Yang pertama, revolusi industri 1.0, yaitu ditandai dengan penggunaan mesin uap yang mentransformasi masyarakat pertanian menjadi masyarakat industri. Revolusi yang kedua yaitu revolusi industri 2.0, ketika masyarakat sudah mengenal yang namanya rantai industri, pembagian kerja dan kelistrikan. Sedangkan revolusi industri yang ketiga atau 3.0 terjadi ketika komputerisasi mulai bermunculan. Saat ini kita sedang memasuki abad revolusi industri 4.0, yaitu sebuah era di mana kemajuan teknologi telah memberikan sumber atau resource, informasi dan komunikasi yang amat luas dari apa yang dimiliki oleh manusia. Sektor jasa mendominasi perekonomian dunia saat ini sebagai hasil dari pertumbuhan bisnis yang cukup besar pada sektor jasa selama beberapa dekade terakhir. Perekonomian negara-negara saat ini bergantung pada layanan industri yang mampu memberikan kontribusi besar bagi kekayaan nasional dan telah menjadi sumber lapangan kerja yang penting. Meningkatnya jumlah layanan telah meningkatkan persaingan antar perusahaan yang harus menggunakan strategi dan taktik baru untuk menanggapi kebutuhan dan harapan pelanggan yang berubah. Layanan telah dianggap sebagai sumber penting dalam membuat diferensiasi serta cara mendapatkan keunggulan kompetitif di pasar. Pentingnya sektor jasa dalam perekonomian nasional tidak perlu dipertanyakan lagi apalagi sebagai akibat pesatnya perkembangan industri jasa, perekonomian dunia mengalami perubahan substansial dalam sejarahnya yang menimbulkan banyak dampak yang sangat luas, yang mana era layanan baru ditandai dengan dominasi pekerjaan layanan yang membutuhkan pengetahuan profesional serta keterampilan dan kualifikasi baru, terutama di bidang layanan pelanggan. Pekerjaan berkonsep tradisional secara bertahap digantikan oleh pekerjaan manajerial. Kemudian, administrasi yang dilakukan di kantor dan outlet layanan karena kemampuan dan skill kompetisi manajerial sangat penting untuk kinerja layanan sehingga memiliki dampak yang luar biasa untuk menciptakan kepuasan pelanggan. Perubahan lain terkait dengan perkembangan ekonomi jasa termasuk penerapan baru teknologi yang merangsang inovasi produk layanan dan memfasilitasi penyedia layanan serta penerapan sistem baru seperti manajemen hubungan pelanggan atau CRM dan kualitas layanan sistem informasi dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan dan kepuasan pelanggan. Berikut adalah definisi layanan menurut beberapa ahli. Yang pertama, apa ini? Beliau menyatakan bahwa pelayanan adalah aktivitas yang memiliki beberapa elemen intangibility terkait dengannya dan melibatkan beberapa interaksi dengan pelanggan atau dengan properti di dalamnya kepemilikan, dan tidak mengakibatkan pengalihan kepemilikan. Menurut C.H. Lovelock dan J. Wirtz, mereka mengatakan bahwa jasa adalah kegiatan ekonomi yang ditawarkan oleh satu pihak ke pihak lainnya, seringkali berbasis waktu, pertunjukan bahwa hasil yang diinginkan kepada penerima, objek atau aset lain yang menjadi tanggung jawab pembeli. Yang ketiga, menurut P. Kotler, pelayanan adalah aktivitas atau manfaat yang dapat ditawarkan satu pihak kepada pihak lain yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak menghasilkan kepemilikan apapun. Produknya mungkin atau tidak mungkin terkait dengan produk fisik. Sedangkan menurut Paine, menyatakan bahwa sebuah layanan yang dianalisis dengan benar dalam hal karakteristiknya dan manfaatnya dinilai secara akurat mungkin merupakan sumber keunggulan kompetitif yang penting. Terdapat 4 karakteristik layanan. Yang pertama, intangibility, yaitu sebagian besar layanan tidak dapat dialami oleh indera fisik. Yang kedua, namanya inseparability, yaitu sementara sebagian besar barang diproduksi terlebih dahulu, kemudian dijual dan dikonsumsi. Yang ketiga, heterogeneity, yaitu tidak seperti barang berwujud,
layanan sangat bervariasi. Yang keempat ada yang namanya perishability atau layanan berbeda dengan barang, karena tidak dapat disimpan, dijual kembali, atau dikembalikan. Dinamika bisnis jasa dan pentingnya pemasaran jasa. Ada yang namanya kendala kapasitas. Jadi, kendala kapasitas itu adalah langkah awal dalam mendesain strategi permintaan dan penawaran. Manajer yang kreatif akan mampu memperluas kapasitas jasa yang dalam suatu waktu tertentu adalah tetap, yang memilikinya baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Namun bergantung kepada jenis jasanya. Faktor-faktor kritis kapasitas tetapnya meliputi waktu, karyawan, peralatan, fasilitas, uang, atau kombinasi dari semuanya itu. Pola permintaan. Ada banyak faktor yang mempengaruhi fluktuasi pola permintaan sebuah jasa. Karena itu, perusahaan jasa perlu memahami pola-pola permintaan jasanya. Pemahaman terhadap pola-pola permintaan itu diarahkan kepada jawaban dari pertanyaan, mengapa permintaan jasa bervariasi? Segmen pasar yang mana saja yang melakukan permintaan pada suatu titik waktu tertentu? Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini sangat penting karena jarang sekali terjadi permintaan suatu jasa datang dari suatu sumber yang sama. Meskipun demikian, secara umum pola permintaan ini dapat dikelompokkan ke dalam permintaan yang dapat diprediksi maupun permintaan yang random. Pada intinya, manajemen permintaan adalah proses pergeseran waktu atau timing permintaan sehingga puncak permintaan dapat dipotong dan lembahnya diuruk sehingga kapasitas mengganggunya relatif lebih sedikit jika dibanding dengan kalau tidak ada upaya pengelolaan permintaan. Adapun strategi-strategi untuk menyesuaikan permintaan dan kapasitas. Yang pertama, pergeseran permintaan agar sesuai dengan kapasitas. Yang kedua, mengubah kapasitas agar sesuai dengan permintaan. Yang ketiga, mengatur kapasitas sejalan dengan fluktuasi permintaan. Manajemen perolehan. Manajemen perolehan atau yield management adalah suatu istilah berkenaan dengan berbagai cara untuk menyesuaikan permintaan dan kapasitas terhadap jasa yang mempunyai kendala kapasitas. Di mana perolehan aktual itu adalah kapasitas aktual yang digunakan dikali harga rata-rata aktual. Perolehan potensial adalah kapasitas total dikali harga maksimum. Strategi antrian itu ada 4, yaitu menetapkan urutan operasi yang logis, banyaknya susunan antrian, menetapkan proses pemesanan, dan yang terakhir membedakan jenis konsumen yang menunggu berikutnya. Sekian presentasi saya pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.